Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq wa nudu an tilkumul jannatu uristumuha bima kuntum ta'malun. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jamaah pengajian yang berbahagia, alhamdulillah berkat rahmat Allah. Pada malam hari ini kita bisa kembali mengadakan pengajian rutin kita. Semoga Allah senantiasa beri rahmat kepada kita sekalian. Wa basyiril ladzina amanu, dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman. Wa amilus solihati, dan yang orang-orang yang berbuat kebajikan. Kabar gembiranya annalahum, sesungguhnya bagi mereka jannatin, surga. Jannatin, taman-taman surga. Tajri min tahtihal anhar, tajri yang mengalir. Min tahtiha, dari bawahnya. Al anhar, sungai-sungai. Surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Kullama ruziku, setiap mereka diberi rezeki, min hadai surga itu, min samaratin, berupa buah-buahan, rizqan, sebagai rezeki. Qalu, mereka berkata, hadzal ladzi ruzikna min qablu, ini adalah rezeki, ini adalah yang diberikan sebelumnya. Ini adalah rezeki yang diberikan kepada kami sebelumnya. Wa utubihi mutasyabiha, dan mereka diberi buah-buahan mutasyabihan yang sama, yang menyerupai. Walahum fiha, walahum, dan bagi mereka fiha, di surga itu, azwajun mutahharatun, pasangan-pasangan yang telah dibersihkan, disucikan. Wahum fiha khalidun, dan mereka kekal di dalamnya. Pada pembahasan Senin yang lalu, kita telah dikonfirmasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa akan selalu ada sekelompok orang yang berusaha membuat tandingan-tandingan sebagaimana kitab suci. Tetapi Allah sudah sampaikan bahwa mereka tidak akan mampu. Mereka tidak akan mampu membuat seperti Al-Quran ini, walaupun cuma satu surah. Maka terbukti tidak akan ada yang mampu. Karena begitu hebatnya Al-Quran. Tetapi yang perlu diwaspadai, sebagaimana kita diskusikan kemarin, bahwa mereka tidak mampu untuk membuat sesuatu yang seperti Al-Quran, tetapi mereka mampu membuat sesuatu, membuat sebuah karangan, sebuah buku, membuat sebuah kitab yang diklaim itu adalah bagian dari agama Allah. Maka Allah mengecam mereka, fawailul lil ladzina yaktubunal kitaba biaidihim summa yaquluna hadza min indillahi liyashtaru bihi samanan qalila fawailul lahum mimma katabat aidihim wa wailul lahum mimma yaksibun. 3 kali Allah nyebut fawailul lil ladzina,
itu sampai 3 kali. Betapa berbahayanya orang-orang yang membuat kitab-kitab tandingan terhadap Al-Quran. Nah, itu tidak usah dieksplorasi lagi, tetapi kita harus mengerti bahwa iblis, setan akan selalu berusaha untuk merusak agama Allah. Akan selalu mencari cara, mencari celah bagaimana merusak agama Allah. Kalau zaman dahulu sebelum Nabi Muhammad, zamannya Nabi Isa, zamannya Nabi Musa, mereka bisa merusak agama itu langsung ke jantung kitab sucinya. Jadi mereka bisa merubah-rubah kitab suci, mengganti isi kitab suci, menyisipkan perkataan-perkataannya ke dalam kitab suci. Maka kalau kita membaca kitab-kitab masa lalu, kita sulit membedakan mana sebenarnya firman Tuhan, firman Allah, mana yang disisipkan oleh manusia-manusia. Nah, kalau berhadapan dengan Al-Quran, mereka nggak mampu. Mereka tidak mampu menyisipkan perkataan manusia ke dalam Al-Quran. Karena Allah menjamin kelestariannya. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Allah yang menjaganya. Tetapi iblis selalu punya cara. Gitu loh. Jadi iblis, setan selalu punya cara. Nah, itu pembahasan kemarin ya. Selalu punya cara untuk merusak agama Allah. Dalam ayat kali ini, wa basyiril ladzina amanu wa amilus solihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Beri kabar gembiralah kepada orang-orang beriman yang melakukan kebajikan, yang beramal soleh, bahwa bagi mereka surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Jadi setelah Allah menerangkan orang-orang muttaqin, orang-orang munafik, orang-orang kafir dengan segala macam identitas mereka, Allah kemudian memberi kabar bahwa bagi orang-orang beriman itu ada janji surga bagi mereka. Ini sebenarnya sesuatu yang sangat wajar. Karena orang beriman itu kan orang-orang yang juga berusaha untuk tetap konsisten, tetap istiqomah, tetap berpegang teguh terhadap keimanannya. Itu tidak mudah. Tidak mudah. Kita menjadi orang beriman seumur hidup kita memegang keimanan kita. Itu tidak mudah, capek itu. Bisa lelah orang. Maka dilugiskan kan? Ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqi. Wahai manusia, kalian itu sudah berusaha berpayah-payah untuk bertemu dengan Tuhannya. Innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqih, tapi pasti kamu akan bertemu dengan Tuhan. Orang beriman begitu. Orang beriman yang konsisten, istiqomah, berpegang teguh pada keimanannya, tidak berganti dengan keimanan yang lain. Karena orang-orang yang beriman pasti diuji. Tidak ada orang yang menyatakan sesuatu maka kemudian tidak diuji, itu tidak ada. Ketika kita memutuskan menjadi orang beriman, maka Allah akan menguji keimanannya. Sama seperti kita dulu mengatakan cinta terhadap pasangan kita, maka cintanya itu juga akan diuji. Semua pernyataan itu akan diuji. Ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Walaqad fatannal ladzina min qablihim falaya'lamanna Allahu alladzina shadaqu wa laya'lamannal kadzibin. Itu di awal surat Al-Ankabut ya. Apakah akan ditinggalkan begitu saja orang-orang yang telah mengaku kami beriman? Pasti akan diuji.
sampai kemudian Allah mengetahui betul secara fakta bahwa orang-orang itu adalah orang-orang yang benar. Atau mengetahui betul bahwa orang-orang itu terbukti hanya pembohong. Diuji. Nah, ketika orang-orang beriman itu lolos dari ujian itu dan tetap istiqomah sampai akhir hayatnya, maka wabasyiril ladzina amanu wa amilus sholihat annalahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Itu janji Allah. Itu janji Allah. Jadi surga itu merupakan balasan terhadap perbuatan baik orang beriman. Walladzina amanu wa amilus solihati lahum jannatun tajri min tahtihal anhar. Itu surat Al-Baqarah di depan juga nanti ada. Jadi itu adalah upah atas kesabaran mereka, atas ketekunan orang-orang beriman, atas ketangguhan, ya, atas ketangguhan. Maka orang-orang beriman harusnya lebih banyak menambah kesabarannya selama dia hidup supaya imannya itu berbuah pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, surga ini sebenarnya kan kalau ada pertanyaan sekarang itu sebenarnya surga sudah ada apa belum? Nggak ada kan? Neraka itu sudah ada apa belum? Kan kita nanti ketemunya di hari akhirat. Nah, sebenarnya sudah ada belum? Nah, padahal nanti di depan ada penjelasan. Wa qulna ya Adamu uskun anta wa zaujukal jannah wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqrabu hadhihi syajarata fatakuna minadh dhalimin. Jadi Allah menyampaikan kepada Adam dan pasangannya, silahkan kalian berdiam diri di surga. Ya Adam uskun anta wa zaujukal jannah. Tinggallah kalian berdua di surga ini, tapi tolong jangan dekati pohon ini. Berarti sebenarnya kan surganya sudah ada. Nabi Adam sama pasangannya juga sudah berada di surga. Fa'azallahuma syaitanu anha. Kemudian setan menggelincirkan keduanya. Nah, diakibatkan dari pelanggaran itu kemudian keduanya Allah pindahkan dari surga menuju dunia. Berarti surga itu sudah ada, sudah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kita ini kan termasuk penghuni surga sesungguhnya kan? Karena mbah-mbah kita, mbah Nabi Adam itu, mbah Adam adalah penduduk surga. Maka seyogianya orang-orang beriman nanti di hari akhirat mereka kembali menjadi penghuni surga. Jadi adalah sebuah keniscayaan bahwa surga itu sebagai balasan Allah Subhanahu wa taala atas perbuatan baik dari orang-orang beriman. Kemudian ada pertanyaan lagi. Apakah surga ini betul-betul ada atau dia hanya kiasan saja? Orang-orang sekarang kan tidak sabar memikirkan surga, tidak sabar menuju surganya, sehingga diutak-atiklah. Jadi surga itu seakan-akan kiasan. Kiasan menjadi surga itu adalah kondisi jiwa seseorang. Ada orang-orang yang mengatakan begitu. Padahal surga itu, ini jelas ayat ini sudah menyampaikan bahwa bagi mereka surga di bawahnya ada mengalir sungai-sungai. Itu kan berarti surga itu material kan? Surga itu fisik. Surga itu ada bangunannya, ada tamannya, surga. Ini mengonfirmasi bahwa surga itu bukan diartikan sebagai kondisi jiwa seseorang. Jadi kalau orang itu hidupnya baik, hidupnya banyak membantu, kemudian jiwanya menjadi tenang, menjadi bahagia. Nah, itulah surga. Ya kan?
Padahal seluruh ayat-ayat tentang surga pasti ada kata-kata tajri min tahtihal anhar. Itu lebih dari 10 ayat mungkinnya dalam Al-Quran. Menerangkan bahwa surga itu fisik. Qul a'unabbi'ukum bi khairim min dzalikum lilladzina taqau inda rabbihim jannatun tajri min tahtihal anharu khalidina fiha wa azwajum mutahharatu wa ridwanu minallah wallahu basirum bil ibad. Di surat Ali Imran. Itu kan menjadi syahid bagi ayat ini. Menjadi syahid, menjadi memvalidasi bahwa surga itu fisik material. Ya. Jadi kita akan nanti bertemu dengan surga, masuk ke surga, yang surga itu bersifat fisik material. Ada wujudnya, ada bentuknya. Jadi jangan dikarang-karang. Orang sekarang itu kadang ngarang-ngarangnya berlebihan. Jadi kalau ayat ini jannatin tajri min tahtihal anhar, di dalam surat Ali Imran juga begitu, jannatun tajri min tahtihal anhar. Jadi sama sekali terbantahkan bahwa pendapat orang-orang yang mengatakan bahwa surga dan neraka adalah kondisi jiwa kita ketika di dunia. Jadi surga itu tidak jauh-jauh, surga itu ya ada di dunia. Kalau kita sempit hidup kita, resah hidup kita, stres, depresi, itulah neraka. Masya Allah. Jadi orang menafsirkan surga dengan logikanya sendiri, dengan akalnya sendiri. Padahal sebagaimana sering saya sampaikan, kalau ingin mengetahui makna sesungguhnya dari sebuah ayat Al-Quran, maka carilah dalam Al-Quran sendiri. Ya kan? Surga itu jazaa'an bima kanu ya'malun, sebagai balasan dari perbuatan-perbuatan orang-orang beriman. Surga ya. Kullama ruziku minha min samaratin rizqa, setiap kali mereka diberi rizki, penduduk surga ini diberi rizki, maka mereka mengatakan rizki ini adalah sebagaimana rizki yang telah kami terima dulu. Artinya bahwa apa yang kita dapatkan di surga adalah sebagaimana persepsi kita di dunia terhadap kenikmatan. Itu loh. Jadi kalau kita di dunia ini ada buah-buahan mulai anggur, apel, kurma, segala macam kenikmatan di dunia yang kita persepsikan sangat nikmat, maka di sana diberikan juga yang seperti itu. Jadi di sana kita ketemu anggur, di sana kita ketemu apel, di sana kita ketemu timun, ketemu jeruk. Bukan merupakan bentuk-bentuk rizki yang kita belum pernah tahu. Jadi apa yang kita dapatkan di surga adalah juga apa yang kita dapatkan yang mungkin kita dapatkan di dunia. Makanya gambaran surga kan mesti sebuah taman yang di bawahnya ada sungai-sungai mengalir. Karena persepsi kita tentang kenikmatan tempat tinggal kan mesti seperti itu. Coba kita rata-rata membayangkan kalau kita punya rumah yang ideal bagi kita itu sebenarnya rumahnya gedung bertingkat, bagus bentuknya, kemudian di bawahnya mengalir sungai-sungai. Betapa nyamannya hidup seperti itu. Kalau kita tinggal di Jakarta kan rumahnya sempit, jalannya sempit, begitu keluar pintu langsung masuk tanah orang. Itu kan betapa persepsinya kan surga itu luar biasa. Seandainya aku mau punya rumah, pengennya rumah itu yang di bawahnya ada sungai, yang di pinggir danau, di pinggir pantai. Pasti persepsi kenikmatan tentang rumah seperti itu. Maka seperti itu pula lah yang Allah berikan kepada kita. Jadi orang beriman itu kalau dulu di dunianya mempersepsikan sesuatu yang nikmat itu seperti itu, maka Allah akan beri di akhirat nanti.
Jadi fisik semua ya. Surga itu fisik. Bayangkan di surat Muhammad itu kan ada Masalul jannatil lati wu'idal muttaquna fiha anharum mimma in ghairi asin wa anharum min labanin lam yataghayyar ta'muh wa anharum min khamril ladzatil lisyaribin wa anharum min asalim musaffa. Perumpamaan surga yang dijanjikan Allah kepada orang-orang beriman itu yang di dalamnya ada sungai. Ada sungai dengan air yang tidak payau, ada sungai susu yang tidak berubah rasanya, ada sungai arak yang lezat rasanya, ada sungai madu yang murni. Saya kadang kalau baca pas min asalim musaffa, ada madu yang murni. Kenapa harus disebut musaffa? Karena memang di dunia ini beredar madu, tapi kebanyakan madu palsu. Madu yang mungkin madunya hanya berapa persen gitu. Karena sangat mudahnya untuk dipalsukan. Lah, di akhirat itu jangan khawatir. Anharum min asalim musaffa. Sungai itu dari madu, jadi bukan air biasa, air madu musaffa, yang murni madunya. Kalau kita ustadz-ustadz yang biasa membeli madu kecewa terus, tunggu saja nanti di akhirat itu ada madu murni satu sungai. Ya, tanggung-tanggung Allah ngasih kita. Itu menunjukkan berarti kan surga itu fisik, surga itu materi. Materi yang diberikan oleh Allah kepada orang-orang beriman. Jadi seluruh yang diberikan kepada orang-orang beriman di akhirat itu sama sebagaimana yang kita persepsikan di dunia ini. Tidak ada yang kemudian seperti hal baru. Umpamanya gini, kita diberi pasangan berupa bidadari, maka ya perempuannya sebagaimana perempuan yang kita lihat di dunia. Allah tidak memberikan pasangan wanita yang belum pernah kita lihat sebelumnya. Umpamanya Allah kemudian menciptakan perempuan di sana bidadarinya bertanduk, umpamanya. Coba bayangkan kalau kita diberi perempuan bertanduk, kan malah takut mungkin kan, malah kaget karena di luar persepsi kita. Jadi yang diberikan oleh Allah adalah perempuan yang cantik, yang dalam persepsi kita di dunia itu paling cantik di dunia. Jadi tidak keluar dari persepsi kita yang ketika masih di dunia. Kullama ruziku minha min samaratir rizqa qalu hadzal ladzi ruzikna min qabl wa utubihi mutasyabiha. Dan diberikan itu saling menyerupai, artinya begini. Kalau di akhirat itu, ini dalam Ibnu Katsir itu sama buahnya tapi beda rasanya, ada begitu. Umpamanya gini, kita membayangkan jeruk. Kalau di dunia jeruk itu ya seperti itu rasanya. Jeruk Medan umpamanya. Ya kita sudah tahu rasanya seperti itu. Tapi kita juga bisa bentuknya jeruk tapi pengen jeruk rasa apel. Pengen jeruk rasa melon. Anggur rasa jeruk. Nah, itu baru bisa. Jadi sama bentuknya tapi beda rasanya. Nah, itu ada yang begitu. Kalau itu bisa. Jadi wa utubihi mutasyabiha itu kita diberi yang saling menyerupai tapi beda rasanya. Jadi kalau kita di sini pengen apel rasa anggur tidak ketemu, nanti di akhirat ketemu. Ya. Jadi kalau umpamanya pengen teh rasa anggur, teh rasa jeruk, nah, di kita juga kan sudah mulai ada. Jadi sesuatu yang mutasyabiha. Walahum fiha azwajum mutahharah, dan bagi mereka di dalamnya ada pasangan-pasangan yang disucikan. Jadi nanti di surga itu masing-masing orang diberi pasangan-pasangan.
diberi bidadari-bidadari, itu memang betul. Kan kalau di surga itu lahum fiha ma yasha'una khalidin. Bagi mereka apa yang mereka mau. Jadi orang beriman itu ketika punya angan-angan terhadap sesuatu, Allah kasih. Lahum fiha ma yasha'un. Bagi mereka itu apa yang mereka kehendaki. Jadi kalau mereka di dunianya itu mempersepsikan dulu, umpamanya orang beriman itu, wah pengen punya pasangan seperti artis, maka diberi oleh Allah bidadari yang seperti dalam keinginannya, gitu loh maksudnya. Itu diantara bocoran-bocorannya, karena kita tidak bisa jauh kemudian menanyakan, Ustadz, kalau daging babi di surga haram apa enggak? Kadang kan otak kita liar kemana-mana. Nah, saya tidak bisa menyampaikan sesuatu yang tidak ada di dalam Al-Quran. Ya, saya tidak ingin menyampuri Al-Quran dengan pendapat pribadi. Kalau disampaikan dalam Al-Quran ada pasangan-pasangan bagi orang-orang beriman, Allah kasihkan itu dan dalam Al-Quran disampaikan seperti itu. Wahurun in ka'amsalil lu'lu'il maknun jaza'am bima kanu ya'malun. Mereka dikasih hurun in. Hurun in itu bidadari-bidadari yang bermata indah. Kita kadang kalau nyari perempuan dilihat matanya, matanya indah, curuluk matana, alisna nggak jerepet. Nah, nanti Allah kasih, ya dikasih. Kalau perempuan, jadi kalau orang beriman itu, kalau dia bersama keluarganya masuk surga semua, maka kemudian juga tetap diberi pasangan-pasangan bidadari sebagaimana kemauannya, gitu loh, sebagaimana kemauannya. Jadi diberikan dan sudah tidak ada cemburu di surga. Di surga itu tidak ada rasa cemburu, dicabut. Nah, terus pertanyaannya bagaimana perempuan? Apakah juga ada bidadara? Wah, macam-macam kan? Nah, itu yang saya bilang bocorannya adalah bidadari. Ya. Tetapi pelayan-pelayan surga wildanum mukhalladun itu ada pelayan laki-laki, pelayan perempuan yang sebaya usianya. Ada semua. Nah, kalau kita merujuk kepada selain Al-Quran, mungkin kita bisa menemukan. Tetapi saya tidak mau masuk pikiran saya ke dunia seperti itu. Jadi yang saya sampaikan adalah pasti apa yang ada di dalam Al-Quran. Kalau suatu saat saya menemukan, umpamanya bagi perempuan itu ada bidadara-bidadara. Kan bayangan kita jadi membingungkan. Lah kan dia punya suami. Suaminya sama-sama masuk surga. Bagaimana kalau dia mencari laki-laki lain? Sebenarnya kalau pakai lahum fiha ma yasha'un, ya boleh perempuan juga punya pasangan. Kan sebenarnya laki-laki dan perempuan itu nanti bisa berbeda kan. Seorang perempuan laki-lakinya meninggal kan kawin lagi. Laki-laki juga begitu, istrinya meninggal dia kawin lagi. Nah, terus bagaimana katanya nanti di surga? Itulah rahasia Allah. Tidak seluruhnya dibocorkan supaya kita penasaran. Kan bisa saja saya berpikiran, kalau gitu boleh juga dong perempuan mendapatkan pelayanan seksual dari lelaki-lelaki surga. Kalau merujuk pada ayat itu, ya bisa, sangat bisa. Tetapi dia bertemu dengan suaminya kembali sama-sama masuk surga, itu kan lebih hebat, lebih nikmat. Nikmat yang paling besar ketika satu keluarga bertemu. Dan laki-laki juga begitu, ketemu istrinya lagi, kan istrinya sudah jadi bidadari. Lebih dari bidadari. Dan orang beriman itu kan, orang beriman itu sudah lolos ujian secara spiritual. Artinya orang beriman kan di dunia itu secukupnya. Karena orientasinya akhirat. Orientasinya ridho Allah. Tidak terpikir bagi orang-orang beriman, wah
Saya nanti mau minta puluhan bidadari umpamanya. Ya kan? Seakan-akan kenikmatan itu hanya seksualitas itu. Kan memalukan bagi orang beriman sebenarnya. Karena orientasinya bukan ke situ. Kalau umpamanya dia bisa membawa keluarganya, bisa membawa istrinya ke surga saja, itu sudah kehebatan, kemuliaan luar biasa bagi seorang suami. Apa yang dibutuhkan? Bidadari kalah cantik sama istrinya umpamanya, pasti kan? Apa dia masih membutuhkan yang lain? Atau perempuannya, apakah dia masih membutuhkan laki-laki lain ketika suaminya menjadi lebih gagah, lebih ganas, lebih ganas di atas ranjang daripada yang lain? Coba, apalagi? Nah, gitu loh. Kadang-kadang saya pernah dengan ada pengajian itu yang diapa cuma bidadari. Ya, betul. Sampai saya juga pernah tanya, untuk perempuan itu bagaimana? Saya yang tiap hari yang di apa bang? Bidadari. Makanya sebenarnya gini, perempuan secara fitrahnya, ada seorang ustazah itu kan menyampaikan, kalau laki-laki kan laki-laki itu puncak-puncak kenikmatan dia itu kan hubungan seks. Ya kan? Puncak kenikmatan seksualitas ya. Kenikmatan biologisnya itu di perempuan. Tapi kalau perempuan, kenikmatan paling pol bagi perempuan adalah materi. Kalau dia punya rumah mewah, kalau dia punya perhiasan cantik, itu sebuah kenikmatan luar biasa. Maka kemudian Allah itu kalau untuk perempuan kan tidak diceritakan bidadarinya. Bidadaranya tidak diceritakan. Karena ada istri Fir'aun tuh, istri Fir'aun kan berdoa kan seorang muslimah, Rabbibni li indaka baitan fil jannah. Permintaannya kan itu. Ya Allah, bangunkan aku sebuah rumah di surga. Jadi permintaannya kan sederhana. Itu mewakili seluruh perempuan mungkin kan. Jadi keinginan tertinggi dari seorang perempuan itu mungkin rumah yang mewah, rumah yang nyaman, perhiasan yang cantik-cantik, yang indah-indah. Nah, itu kenikmatan bagi perempuan. Maka Allah tidak menawarkan sebagaimana penawaran terhadap laki-laki. Tetapi di luar itu semua, ini kan bocoran-bocorannya saja mungkin ya. Tidak keseluruhannya Allah kasih tahu. Tapi bocorannya diantaranya kenikmatan surga itu Allah kasih rumah yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Kemudian Allah memberikan pasangan-pasangan yang mutahharoh, yang disucikan. Apa makna disucikan mutahharoh? Itu dalam surat Ar-Rahman ada. Lam yatmithunna insun qablahum wala jan fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Jadi bidadari-bidadari, perempuan-perempuan, gadis-gadis yang belum disentuh manusia ataupun disentuh jin sebelumnya. Jadi mereka gadis-gadis yang murni. Dipingit untuk orang-orang beriman. Jadi rezeki yang Allah berikan di surga adalah sebagaimana persepsi kita tentang rezeki yang kita terima di dunia. Jadi Allah berikan bidadari, itu berarti gadis-gadisnya ya sebagaimana gambaran kita tentang seorang gadis cantik di dunia. Allah memberikan makanan, juga memberikan makanan sebagaimana yang kita idam-idamkan di dunia. Bukan makanan lain yang belum kita pernah temui. Semuanya begitu. Ya. Wahum fiha khalidun, dan mereka kekal di dalamnya. Lahum fiha ma yasha'una khalidin. Bagi mereka apa yang mereka kehendaki, mereka kekal di dalamnya. Jadi kalau ada orang masuk surga, tidak ada cerita kemudian dia masuk ke neraka. Tidak ada.
Sama sebagaimana orang masuk neraka, tidak ada cerita dia kemudian diangkat masuk ke surga. Jadi kalau masuk surga ya sudah masuk surga, masuk neraka ya sudah masuk neraka. Jadi orang beriman itu kalau sudah mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan syafaat dari Allah Subhanahu wa taala, maka dia tidak akan pernah mencicipi neraka. Paham ya? Jadi jangan gini, dicuci dulu di neraka 100 tahun. Tidak ada cerita begitu. Itu cerita orang-orang Yahudi yang mengatakan lan tamasanan naru illa ayyaman ma'dudah. Itu kan bahasa orang-orang Yahudi malah. Kami tidak akan merasakan neraka kecuali hanya beberapa saat saja, hanya beberapa hari saja umpamanya. Itu mereka mempersepsikan diri karena dosa-dosa mereka. Kemudian menganggap mereka tetap akan masuk surga meskipun dia akan masuk neraka hanya beberapa saat saja. Siapa yang tahan? Masya Allah, jangan mau. Jadi orang-orang beriman itu walaupun umpamanya dosanya banyak, tetapi di penghujung pengadilan Allah dia dapat syafaat dari Allah Subhanahu wa taala, dapat pengampunan, maka selesai. Ketika sudah diampuni ya masuk surga. Tidak kemudian disiksa dulu di neraka. Itu persepsi yang keliru menurut saya. Karena dari seluruh rangkaian ayat Al-Quran yang mengatakan hanya beberapa saat di neraka itu hanya orang-orang Yahudi. Ya, orang Yahudi. Wa qalu lan tamassana naru illa ayyaman ma'dudah. Qul attakhadtum indallahi ahdan fala yukhlifallahu ahdah am taquluna 'alallahi ma la ta'lamun. Dikecam oleh Allah juga. Jadi orang-orang beriman itu kalau umpamanya amal baiknya tidak mencukupi untuk masuk surga, tetapi karena ada imannya, maka imannya itu yang menyebabkan mendapat ampunan Allah Subhanahu wa taala. Ketika sudah diampuni ya selesai, dia akan dimasukkan surga. Nah, mungkin pasti terlambat lah karena dia proses pengadilan dulu. Jadi hisabnya lama, maka itu kan bertahun-tahun dia dihisab. Makanya kan sering saya sampaikan kalau kita jadi orang beriman, itu sebenarnya kita lebih harus termotivasi, kita itu calon penghuni surga gitu loh. Kita masuk surga itu semoga berdasarkan kualitas keimanan dan kualitas kebaikan kita. Kadang kita ini terlalu didoktrin mencari syafaat. Syafaat itu adanya di ujung itu loh, pengampunan Allah. Jadi kita diadili, diperiksa dulu, diselidiki dulu, disidik dulu, dibuktikan dulu kesalahan-kesalahannya, dihisab semuanya, lama sekali. Masya Allah, sampai di ujung ternyata di timbangan Allah itu lebih berat banyak dosanya. Tetapi ini orang punya iman. Nah, di penghujungnya Allah ampuni umpamanya ya, dalam pengadilan itu seperti itu. Jadi Allah ampuni, setelah diampuni ya dimasukkan ke surga. Jelas dia kalah cepat dari orang beriman yang tanpa hisab. Hanya sama Singapusi masih apa itu nanti kan ada syafaatnya. Nah, jadi nanti akan ada syafaat Allah, tetapi orientasi kita jangan mengharap syafaat. Lebih baik kita itu memang kualitas kita kualitas penduduk surga, gitu loh. Jadikan diri kita ini orang-orang beriman yang memang memiliki kualitas menjadi penduduk surga tanpa hisab masuk surga. Ya kan? Daripada kita terlalu berdoa untuk mendapatkan syafaat, padahal syafaat itu adanya di ujung setelah diperiksa segala macamnya, kemudian kesalahannya lebih banyak, tapi karena iman itu kan